Nama saya Kianja, jabatan anggota BPD Desa Kinipan, angkatan tahun 2019 akhir. Sejak tahun 2017 jalan ini dibuka. Waktu itu kadesnya Pak Emban. Cukup lumayan banyak dinikmati ke warga, diantaranya mengambil hasil panen ladang, hasil panen buah, bisa berkebun, beternak juga. Mudah-mudahan kades kami yang baru ini sekarang diangkat yang membayar utang kades yang lama tidak disalahkan itu, Pak. Nama saya Nuah, jabatan saya Sekretaris Desa Kinipan. Saya mulai menjalani tugas di pemerintahan desa pada tahun 2005. Dan pada saat itu kepala desa terpilih Alpin Yahu menyikapi tentang terjadinya pembangunan Jalan Pehian, dan pada saat ini saya berdiri di Jalan Pehian. Pada saat itu khususnya orang-orang yang memiliki tanah ladang perkebunan di Sungai Pehian atau di daerah Pehian menggunakan jalan setapak atau bahasa kaminya jalan tikus. Jadi pada saat itu baik itu petani, baik itu yang memiliki kebun durian turunan, membawa hasil ladangnya atau hasil perkebunannya dibawa dengan manual. Tetapi pada saat ini karena jalan Pehian sudah dibuka pada tahun 2017, masyarakat Kinipan khususnya orang yang memiliki perkebunan berladang di Sungai Pehian merasa terbantu karena akses dari usaha mereka selaku petani artinya mendapatkan kelancaran. Lalu akhirnya masyarakat Kinipan pada saat ini pun merasa sedih hati karena nampaknya di Jalan Pehian ini menjadi permasalahan karena Jalan Pehian pada saat di tahun 2017 sudah dilaksanakan pembangunannya, tetapi belum dibayar oleh kepala desa pada saat itu, yaitu Pak Emban. Dan akhirnya dilaksanakan pembayaran Jalan Pehian pada tahun 2019 oleh kepala desa terpilih baru Pak William Hengki. Nah, dan kedengarannya pada saat ini Jalan Pehian menjadi temuan karena Jalan Pehian ini dibayar kemudian. Nah, setelah pelaksanaan pembukaan jalan dilaksanakan. Menurut saya masalah utang desa Kinipan kepada pihak ketiga atau pihak rekanan yang melaksanakan pembangunan jalan ini, saya rasa itu wajar karena yang namanya utang kepada siapapun yang memiliki utang wajib membayar kepada yang harus menerima. Apalagi ini kan desa berutang kepada pihak ketiga atau rekanan yang melaksanakan pembayaran pekerjaan Jalan Pehian ini dan belum dibayarkan. Saya rasa itu tidak menjadi masalah untuk masyarakat Kinipan ataupun pemerintahan desa yang baru untuk membayarkan utangnya. Entahlah, karena saya orang buta hukum, saya tidak mengerti dari mana letak kesalahannya. Jadi tolong kepada pihak pemerintah, bahkan pihak yang berwajib, supaya betul-betul menyaring ataupun meneliti permasalahan Jalan Pehian ini. Di mana letak kesalahan Kades Kinipan yang membayarkan utang desa yang memang seharusnya layak dibayar kepada yang menerima. Terima kasih. Jadi jalan ini nih, yang aku tahu, aku nih di Kinipan nih lambat orang datang jam. Udah 23 tahun yang lalu, hampir 24. Jadi saya ingat aku tahun 2007, aku rupat ke koni ini nih jak hutan. Jadi minta aku menobas ini nih tahun 72. Tahun 72 aja siap menobas ini nih siap tuh jak SD. Habis itu siap tobas lagi tahun 2012. Dan aku menobasnya ini nih, kami cucul, jalannya belum ada, mutar dari nuhun. Lewat karet ngah ipak, mutar dari nuhun, jalan rada nuhun dari abunya ompainya Jula Ating, mutar ke nuhun lewat nuhun, tembus ke karet ngah ipang, horok memutar ke koni. Jadi jalannya belum ada. Jadi singkat ceritanya yang ku ingat tahun 2017, waktu itu tuh ada musrembang 2016.
Musrembang 2016, jalan ini dibuka 3. Jalan Jalayan, Jalan Urawan, dengan Jalan Pehian. Waktu itu, ketika sudah digawe, yang akun Digak Kisah itu, kok Jalan Pehian ada dananya di 2017. Jalan sudah tergawe. Kontraktornya waktu itu sopapan ku belakang tahu jam. Cuma kontraktor. Tapi ku hafal aja orang kontraktor, orang pentingnya belakang tapi tahu. Aku orang kucing kurap belah tapi ku tahu. Jadi singkat ceritanya ke Kades Hengki di 2019 ku dinga jolo didesak orang nih dibayar lah jalan ini. Dibayar oleh Hengki, oleh Kades Hengki. Cuman kalau menurut aku pribadi dan kami orang banyak yang berdukuh di Pehian, yang berhuma di Pehian, jalan ini sangat-sangat membantu kami. Sangat membantu kami. Olehnya jalan ke atas sana kurang lebih dari Nuhun tuh kurang lebih 700 atau 800 meter. Asako jalan nih. Jadi aku aneh kalau jalan ini yang dimanfaatkan benar-benar oleh petani, yang benar-benar dimanfaatkan oleh kami orang pekebun, kalau ini dipermasalahkan. Jadi aku bingung. Jadi pohonaknya ini macam apa? Amun kami atau aku pribadi, kebetulan aku hari ini yang ada di dukuh nih menunggu durian sambil makan durian nih. Banyak berterima kasih kepada Kades. Pertama, waktu Kades Emban sudah membuka jalan. Tapi ku dengar-dengar waktu itu ketika sudah terjadi hendak ribut-ribut, hendak ditutup lah oleh kontraktor. Kalau tidak dibayar, mendesak kepada Kades yang ada, Kades William Hengki untuk membayar. Kalau tidak dibayar, aku dengar-dengar hendak ditutup. Waduh, aku berpikir, kalau jalan ini ditutup, macam apa tam kami lewat. Udahan sampai ke Nuhun tuh jangankan sepeda motor, mobil pun coba. Toh jalannya kan ada, tidak fiktif. Lain kalau bim selabim jalannya tidak ada, tidak kelihatan kan aneh. Ini jalannya adaan. Banyak terima kasih kepada Kades William Hengki yang sudah membayarkan jalan ini. Olehnya kalau tidak dibayar jalan ini pasti ditutup, pasti dihancur orang, tutup orang. Kasus Kades Kinipan saat ini sudah naik ke tahap 2. Jadi sudah ada pelimpahan kasus dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Nangabulik agar segera disidangkan. Melihat kronologis yang terjadi, kasus ini sangat terkesan dipaksakan oleh APH. Ini kan dimulai dari adanya surat perintah Bupati Lamandau kepada Inspektorat Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait anggaran Desa Kinipan pada tahun 2020 yang lalu. Hasil laporan pemeriksaan belum keluar, pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan kepada perangkat Desa Kinipan untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Dasar dari kepolisian menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini apa? Jikapun hasil pemeriksaan inspektorat pun masih belum keluar. Kemudian hasil laporan inspektorat pun tidak mendapati adanya unsur tindak pidana. Yang ada hanya sebatas administratif. Jadi di sini mestinya ada pembinaan dari pemerintah kepada pemerintahan Desa Kinipan. Tetapi polisi sudah melanjutkan kasus ini untuk naik ke ranah hukum. Kami melihat ada benang merah dari kasus yang menimpa Heki ini dengan Effendi Buhing, Rizwan, dan 4 orang warga pada tahun 2020 yang lalu. Semua yang terjerat kasus ini adalah orang-orang yang konsisten, vokal dalam memperjuangkan wilayah adat Kinipan dari ekspansi perusahaan swasta. Kami dari Aman Kalimantan Tengah mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menghentikan kasus William Hengki ini. Kami menduga ada upaya untuk melemahkan dan membungkam perjuangan Kinipan selama ini.